Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Octavia dari kelas 2B dengan nomor pokok mahasiswa 1951301, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membuat strategi belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Tina Sri Sumiartini MPD untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester. Nah, bisa kalian ketahui bahwa strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya konseptual. Strategi atau model pembelajaran ini bisa diimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata. Untuk metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran, yang pertama ada ceramah, yang kedua ada diskusi kelompok, dan yang ketiga ada demonstrasi, yang keempat simulasi, yang kelima pengalaman lapangan, yang keenam main. Nah, yang saya ambil di sini yaitu dengan cara menerangkan lalu akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk pendekatan pembelajaran strategi dan pembelajaran matematika, di sini saya mengambil pendekatan konsep. Yang dimaksud pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau mikonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Nah, untuk strategi yang saya ambil yaitu strategi inquiring learning atau didefinisikan oleh Piaget dan Troubridge pada tahun 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Nah, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya, membandingkan apa yang ditemukan oleh dirinya dan apa yang ditemukan oleh orang lain. Jadi kita menerangkan kepada siswa lalu apa yang didapat oleh siswa. Nah, apakah sama dengan hasilnya ataukah berbeda dengan hasil dari temannya? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan mengenai bilangan berpangkat bulat yang akan diterangkan kepada siswa. Apakah siswa bisa mencerna dengan baik atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Apakah masih semangat untuk belajarnya? Masih semangat. Nah, kalau tetap semangat, Ibu akan memberikan salah satu materi, yaitu mengenai bilangan berpangkat bulat. Izin bertanya, Bu, bilangan berpangkat bulat artinya? Ya, untuk bilangan berpangkat bulat yaitu merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor yang sama. Nah, di sini bilangan berpangkat bulat dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk bilangan berpangkat bulat ini didefinisikan sebagai A pangkat M sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M faktor. Sampai paham sampai sini? Paham. Nah, untuk A-nya kalian sering disebut apa nih? Basis. Ya, untuk A-nya sering disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan untuk M-nya sering disebut Pangkat. ya, sering disebut pangkat atau eksponen. Pintar murid-murid Ibu. Nah, jadi apa itu bilangan pangkat positif? Untuk bilangan berpangkat yaitu merupakan bilangan pokok atau basis yang dipangkatkan. Jadi bilangan pokok yang dikalikan sebanyak pangkat gitu. Paham nggak? Paham. Nah, untuk lebih memudahkannya, di sini Ibu mempunyai contoh nih. Kita misalkan
kita mempunyai 3 pangkat 2 untuk perpangkatan. Maka untuk pengkaliannya gimana? 3 kali 3 kali Ya, 3 kali 3. Hasilnya 9. 9. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai 5 pangkat 2. Di mana 5 dikali berapa? 5. Hasilnya 25. 25. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai 3 pangkat 4. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. hasilnya 81. 1. Nah, kalian paham sampai sini? Paham. Nah, jadi apa itu bilangan berpangkat bulat? Jadi, bilangan berpangkat bulat itu yang merupakan bilangan pokok atau basis yang berulang sebanyak M faktor gitu. Kalian paham? Paham. Apabila nanti Ibu memberikan contoh, apakah kalian bisa menjawabnya? Iya. Nah, di sini untuk mengenal sifat-sifat bilangan berpangkat, Ibu mempunyai sifat yang pertama. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, Ibu mempunyai sifat A pangkat M dikali A pangkat M. Ada yang bisa? Tidak. Nah, untuk A pangkat M dikali A pangkat M berarti A-nya A dikali A dikali A sebanyak M faktor dan dikali A sebanyak N faktor. iya, betul. Jadi hasilnya A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak A pangkat M ditambah N gitu. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Contoh untuk contoh yang pertama, Ibu mempunyai 4 dikali 2 ditambah dikali 4 pangkat 3. Nah, ada yang bisa mengerjakan? Bisa. Nah, silakan ya ke depan dan mengerjakannya di sini. 4 dikali 4 Ya, dikali dikali 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. jadi hasilnya 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk lebih mudahkan, apabila kita menggunakan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 itu sangat rumit ya. Karena bilangan pokok atau basisnya sama, jadi kita bisa menggunakan 4-nya 1. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa menjumlahkan pangkatnya karena basisnya sama. Nah, yang kedua nih, Ibu mempunyai sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sama aja ya untuk pengerjaannya. Untuk pengerjaan kayak gini sama dengan A dikali A dikali A sebanyak M faktor dibagi A dikali A sebanyak N faktor. Iya, betul. Jadi kita bisa menjumlahkannya seperti A dikali A dikali A, A dikali A dikali A dikali A dikali A sama dengan M dikurangi N Faktor. Iya, betul. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh 5 dipangkatkan 6 dibagi 5
5 pangkat 4. Ada yang bisa ke depan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Mangga, Cicu. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dibagi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini kan sama, dicoret 1, 2. Salah. Tinggal 2 sama dengan 5 pangkat 2. Begini, Bu. Nah, ya betul sekali pengerjaan cara kayak gini. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 bagi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bisa juga untuk lebih cara mudahnya kita bisa menggunakan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Iya. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian, jika kalian melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dan basis yang sama namun eksponennya berbeda, kalian dapat mengurangi eksponennya saja. Jadi, ketika basisnya sama, eksponennya berbeda, kalian bisa Mengurangi langsung. iya, betul, bisa mengurangi langsung. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai sifat seperti ini. Paham sampai situ? Paham. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai sifat yang kayak gini. Misalkan A dikali B pangkat M. Ada yang tahu pengerjaannya seperti ini? Ada Iya, bisa jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Atau A dikali B, A dikali B, A dikali B sebanyak M faktor. Nah, bisa juga dengan A dikali A dikali A dikali B dikali B dikali B sebanyak N faktor. Jadi sama aja dengan A pangkat M dikali B Pangkat M. ya, terbukti ya untuk sifat yang A kali B pangkat M. Nah, untuk contohnya nih, misalkan Ibu mempunyai, untuk contohnya sebelah sini ya. Ini udah paham kan? Paham. Untuk contohnya, misalkan Ibu mempunyai 3 dikali 9 pangkat 4. Itu berarti sama aja dengan 3 kali 3 3 kali 9 3 kali 9 3 kali 9 3 kali 9 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4 dikali 9 pangkat 4. Nah, inilah hasilnya. Gitu, sama aja. Nah, sifat ketiga ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan. Jadi, masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang Sama. iya. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk sifat yang keempat, Ibu mempunyai A pangkat M dikali N. Nah, sudah pangkat, dipangkatin lagi gitu. Jadi gimana nih cara pengerjaannya? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, untuk pangkat, dipangkatin lagi, kita bisa tulisnya A pangkat M dikali N. Nah, itu tahu. Dari mana ini?
dari A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak M faktor. iya sebanyak N faktor. Nah, atau A dikali A dikali A sebanyak M faktor. A dikali A dikali A sebanyak M faktor. Lalu dikali A dikali A dikali A sebanyak M faktor. Dan kita jumlahkan sebanyak M faktor. iya, betul. Jadi terbukti bahwa A pangkat M dikali N gitu. Jadi sama. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mempunyai contoh 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Berapa nih hasilnya? 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 2 2 pangkat 2 kali 3. 6. Nah, untuk lebih mudahnya kayak gini. Apabila kita memfaktorkannya berarti 2 dikali 2 sebanyak N faktor. Berapa N faktornya? 2. 3. 2 kali 2 2 dikali 2 sebanyak M faktor. N faktor di sininya berapa? N faktor 6. 2 3. kan 1 2 3. Berarti hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 6. Nah, paham? Paham. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai sifat-sifat dari bilangan positif yang kelima ya, yaitu A per B pangkat M, di mana A per B itu gini ya, A dikali A dikali A sebanyak M faktor. M faktor bisa ya, dibagi B dikali B dikali B sebanyak M faktor. Jadi yang berbeda itu apa? Yang berbedanya yaitu bilangan pokok atau Basis. iya, betul sekali. Misalkan nih, Ibu mempunyai contoh 3 per 8 dipangkatkan 4 sama dengan 3 kali 3 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 8 kali 8 kali 8 kali 8 sama dengan 3-nya ada berapa? 4 3 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 4. Nah, ini sama aja ya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini mempunyai A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena tidak ada, karena pangkatnya 0. Jadi A nu dihitung hiji. Ya, karena semua pangkat yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 dengan catatan A-nya itu bilangan bulat, tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 dipangkatkan 0 hasilnya 0. Iya, betul. Untuk pangkatnya M-nya itu bilangan bulat positif. Paham sampai sini? Paham. Kita ke soal langsung ya, bisa? Nah, untuk soalnya, untuk soal yang pertama, Ibu mempunyai soal 5 pangkat 2 sama dengan. Untuk soal yang kedua, Ibu mempunyai soal 5 pangkat
10 dibagi 5 pangkat 4. Yang selanjutnya, Ibu mempunyai 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Yang keempat, boleh ya dikerjakan di buku kalian masing-masing. Yang keempat, 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Yang bisa boleh ke depan. 4 bagi 8 dipangkatin lagi 2. Nah, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, apakah sudah semuanya menjawab pertanyaan ini? Sudah. Nah, untuk yang pertama, 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang kedua berarti 5 dikali 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5 dikali 5 dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya dicoret 4 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, untuk lebih memudahkannya, kalian bisa saja mengerjakannya seperti ini. 5 pangkat 10 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, untuk yang nomor 3 mau dikerjakan sama siapa nih? Anis boleh ke depan? Ya, Bu. Ini nih, untuk nomor 3 yaitu 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan, nih silakan, 2 dikali 3 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 6. ya sama jawabannya. Sama, Bu. Untuk nomor 4 nih, siapa yang mau mengerjakan ke depan? Saya, Bu. Silahkan. 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Iya. Untuk lebih mudahnya, apabila basisnya sama, bilangan pokoknya sama, jika pangkatnya berbeda, kita tinggal jumlahkan saja. Dan apabila basisnya berbeda, kita tinggal menghitungnya sebanyak pangkatnya. Gitu. Ada yang bisa nomor 5? Saya, Bu. Silahkan. Ngomong. 4 kali 4 8 kali 4 8 kali 8 sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 2. Nah, baik. Kalian paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Kalian semua tidak patah semangat meskipun pembelajarannya saat berpuasa seperti ini. Apakah belajar matematika itu sangat mudah? Sangat mudah. Iya, sangat mudah ketika kita paham mengenai apa yang dijelaskannya. Jadi kesimpulannya, apabila bilangan pokok atau basis dipangkatkan dengan pangkat atau eksponen, jika bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkannya terlebih dahulu. Dan apabila bilangan pokok atau basisnya berbeda, kita kalikan saja seperti ini. 2 kali 3 dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Paham sampai sini? Paham. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Esther Okapia dan Saya Alicia Sapitri. Dan saya Panis Nur Paijah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Nah, itulah dia strategi belajar dan pembelajaran dalam matematika yang saya ambil, yaitu yang pertama yang berpusat kepada siswa atau student center, dan yang kedua merupakan dengan konsep diskusi, dan yang ketiga melakukan strategi including learning. Dalam artian luas, ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata kurang berkenan dan tidak bermakna. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Esther Octavia dari kelas 2B dengan program mahasiswa 195130001 pamit undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.